Allah tidak merubah, Allah tidak menambah, Allah tidak melebihkan kecuali kau mengusahakannya. Kau yang merubahnya, berarti kan ada rezeki yang diusahakan. Ini tidak penting juga. Ada kan pertanyaan, kenapa orang kafir, kenapa orang Cina tak sholat tapi kayanya? Dia usahakan, Pak. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berbincang, berdialog, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakallim dan kita sebagai qari. Allah yang berbicara, dan bicara Allah kita sebut dengan kalamullah, kalamun qadim, yaitu Al-Quran, kalamullah. Dan kita yang membaca disebut dengan qari, atau yang membaca pada sore hari ini, dan dianggap kita dengan Allah sedang berdialog. Dan kata para ulama kita, kalau ada semangat yang kuat, rasa gembira, senang membaca Al-Quran, itu pertanda dari Allah kalau Allah lagi senang berbicara dengan kita. Tapi kalau baca Quran terasa berat, malas, itu juga pertanda kalau Allah lagi malas atau tidak lagi senang berbicara dengan kita. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, atau perintah yang kita tidak indahkan. Dan ini menyakitkan ya, kalau di tengah-tengah masyarakat kita, kalau kita ingin berbicara dengan seseorang tapi dia bilang, malas, lagi malas aku bercakap sama kau. Atau begitu juga saat terdekat kita dengan Allah, yaitu sujud. Saat kita mengatakan subhana rabbiyal a'la bihamdihi, maha suci Allah yang maha tinggi, Tuhan penciptaku yang maha tinggi. Saat kita menyelaraskan muka wajah kita dengan tanah atau bumi yang kita injak, telapak kaki kita, kita berbisik di bumi, tapi bisikan bumi terdengar di langit. Karena saat terdekat hamba dengan Allah, yaitu sujud. Maka kalau sholat itu diwakili yang terpenting adalah sujud, maka kalau hari ini kita merasakan sholat itu enak, ringan, tidak berat, tidak serasa beban, itu pertanda Allah senang dekat dengan kita. Tidak lagi dibilang, "Pugi kau, malas aku dekat kau." Di masyarakat kita kan ada begitu. Sana kau, tak suka aku dekat kau. Itu kalau Allah yang bilang, bahaya. Dalam perdialogan kita dengan Allah di sore hari ini masih di surah yang sama, yaitu surah Al-Mursalatil Urfa, Al-Asifati Asfa, Wan-Nasyirati Nashra, Fal-Fariqati Farqa, Fal-Mulqiyati Dzikra, Udhran au Nudhra, Innama tu'aduna lawaqi'. Jadi yang Allah ingin sampaikan itu yaitu segala yang dijanjikan Allah kepada kamu pasti terjadi. Jangan ragu, pasti terjadi. Dan sebelum Allah menyampaikan hal itu, terlebih dahulu Ia membeberkan kehebatannya sehingga kita tidak memiliki keraguan dan tidak pantas meragukan kemampuan Allah untuk merealisasikan janjinya. Karena yang lebih atau yang setara atau yang hebat-hebat kemampuan Allah juga sudah Allah perlihatkan. Dan itu realitas kehidupan kita. Ada kemarin mursalati urfa, yang dengan itu terjamin kehidupan kita semuanya akan baik kalau yang dibawa malaikat dari Allah itu kita pedomani.
pasti semuanya akan baik. Tidak ada yang tidak baik. Maka orang beriman itu kalau ditanya, "Madza anzala rabbukum?" qalu khaira. Semuanya baik. Asifati asfa, nasyirati nasra, fariqati farqa. Ini semua tatanan kehidupan kalau dibawa kepada baik itu malaikat penafsiran pertama maupun kepada angin penafsiran kedua, bahwa semua tatanan kehidupan kita dan perangkat-perangkat kehidupan kita, unsur-unsur elemen kehidupan kita itu sudah ditata Allah sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, baik itu urusan rezeki, kemudian pedoman untuk menjalani kehidupan atau mencari rezeki atau juga mengelola rezeki. Kalau konsep dasarnya sering juga saya sampaikan, tidak boleh kita sebagai seorang yang beriman galau dengan rezeki, asalkan yang perlu kita galaukan itu konsep yang diberikan Allah tidak kita pedomani, itu baru. Tapi selama itu kita pedomani, pasti hasilnya akan baik-baik saja. Dan kalau sudah baik-baik saja, seperti yang sering diriwayatkan dari Imam Hasanul Basri, seorang ulama yang selalu hidupnya tenang, apapun situasi tidak terlihat galau. Saat ditanya apa rahasia ketenangan yang membuat beliau seperti itu, instrumennya apa? Salah satu yang biasa membuat kita galau itu kan urusan rezeki. Lalu kata beliau, alimtu anna rizqi la ya'khudha khairi tatma'innu qalbi itmi'nan, tuma'ninah kan. Aku tahu rezekiku tidak akan ketukar. Aku yakin rezekiku tidak akan diambil siapapun. Kalau itu memang rezekiku, siapapun tidak bisa mengambil itu. Tatma'innu qalbi itmi'nan, tumakninah kan, tenang hatiku. Tenang hatiku. Jadi tidak, bagi beliau tidak ada persaingan rezeki. Bagi beliau, karena kalau memang konsep dasarnya seperti itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin tidak ada satupun yang dihidupkan Allah di muka bumi ini pasti dijamin Allah rezekinya. Tapi itu rezeki standar, Pak. Rezeki standar. Allah tidak menginginkan hanya sekedar rezeki standar. Masih diberikan Allah kemungkinan kita menambah. Maka ada rezeki yang standar atau yang dijatah. Itu semuanya dapat, tak penting ada iman, tak penting ada ketaatan. Kalau masalah jatah, orang kafir punya jatah, tak orang lemah punya jatah. Kita masih janin di dalam rahim dijatah, nggak kemana-mana, kita nggak bisa pergi kemana-mana, rezeki yang mendatangi kita karena udah jatah, nggak akan lari ke orang. Di dalam rahim pun kita tersembunyi, datang rezeki, didatangi rezeki kita. Allah punya cara. Tapi begitu kita lahir, ingin tambahan, jangan hanya standar ya, ingin lebih banyak lagi, Allah memberi kesempatan, yaitu rezeki yang bisa ditambah dengan diusahakan. Kalau jatah itu nggak perlu diusahakan, nggak ngapa-ngapain pun dapat. Tapi kalau ingin tambahan, usahakan. Innallaha, kata Allah, la yuh, kalau tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu standar. Kita tidak ingin standar kan, kita ingin lebih. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah, Allah tidak menambah, Allah tidak melebihkan kecuali kau mengusahakannya, kau yang merubahnya. Berarti kan ada rezeki yang diusahakan. Ini tidak penting juga
Ada kan pertanyaan, kenapa orang kafir, kenapa orang Cina tak sholat tapi kayanya? Dia usahakan, Pak. Itu rezeki tak penting masalah iman, tak penting masalah akidah. Mau apapun akidahnya, mau seperti apapun Korun, kaya. Asalkan diusahakan, asalkan diupayakan. Allah kasih, siapa saja pun jadi, asalkan mau berusaha, mau berupaya, benar usahanya, benar upayanya, benar caranya, etos kerjanya, dapat. Siapa pun jadi, ya ada urusan dengan iman. Tapi ada lagi rezeki yang ketiga, rezeki yang ditambahkan karena kesyukuran. Itu baru ada cerita syukur, baru ada cerita iman. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah. Itu baru ada intervensi ketaatan kepada Allah dengan rasa syukur. Jadi ada rezeki yang dijatah, ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang ditambahkan. Tentu kita tidak ingin standar, masih ingin nambah, ya usahakan. Masih ingin lagi bertambah dari yang diusahakan, syukuri.